Yang pertama kami sangat berterima kasih sekali atas kunjungan dari teman-teman akar ke kantor balai untuk menyampaikan pendapat yang tadi secara tertulis dan secara lisan juga sudah disampaikan. Sebagai teman tentunya saling mengingatkan itu hal yang lumrah. Dan tentunya masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh teman-teman akar akan kami jadikan pertimbangan dalam semua pengambilan keputusan. Karena tentunya aspirasi dari teman-teman masyarakat, NGO, akademisi ini sangat kami perhatikan. Terus nanti setelah ada kalau keputusannya dari kajian TN sendiri, kalau pinus itu lanjut terus mereka menolak, nanti seperti apa? Jadi gini, harus dipahami dulu bahwa yang pertama harus saya klarifikasi. Jadi inisiasi penyadapan pinus itu bukan dari TN. Itu dulu. Ini adalah aspirasi masyarakat sekitar kawasan dalam KTH-KTH kelompok tani hutan yang didorong oleh pemerintahan desa. Mereka menyurati ke kami mengajukan proposal untuk permohonan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Nah, posisinya saat ini proposal tersebut masih belum kami terima, dalam artian belum bisa kami akomodir karena pemungutan HHBK dari dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai itu bisa dilakukan dalam skema kemitraan konservasi di zona tradisional. Nah, zona tradisionalnya itu belum ada. Jadi sekarang ini kami masih dalam posisi mengevaluasi. Benar nggak sih yang disampaikan oleh teman-teman kelompok bahwa ada potensi sekian ribu batang di dalam TNGC? Benar nggak kelompok taninya ini masyarakat asli Gunung Ciremai yang dulu pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan perum perhutani? Karena sebelum 2004 masih menjadi hutan produksi, hutan lindung, perum perhutani. Nah, ini masih dalam kami klarifikasi. Tadi saya sampaikan juga. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dirjen KSDAE itu ada 5 prinsip dalam pengambilan keputusan. Semuanya, tidak hanya untuk HHBK. Yang pertama adalah regulation base. Dasar aturannya apa? Dilihat. Kalau melanggar aturan udah jelas kami nggak akan bisa. Yang kedua, evidence base. Dasar bukti-buktinya mana? Yaitu ini kami dalam posisi mencari bukti bahwa kalau kamu dulu itu ikut terlibat di kegiatan perhutani apa, bukti bahwa didukung oleh kepala desa mana. Terus yang ketiga adalah experience base, pengalaman di tempat lain seperti apa sih. Karena sebagai informasi saja, sekarang ini di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di Gede Pangrango, di Taman Buru Masjid Karembi yang di Jawa Barat saja, itu sudah ada pengambilan HHBK dalam hal ini penyadapan pinus. Nah, yang keempat adalah scientific base. Dasar keilmuannya seperti apa? Apakah boleh diambil pinus ini disadap? Terus yang berasaskan konservasi, berbasiskan lingkungan itu seperti apa sih? Nah, ini 4. Dan yang terakhir, prinsip paling penting adalah prinsip kehati-hatian. Precautionary principle. Dalam ketika nanti sudah disetujui, misalnya ya, terus sudah ada perjanjian kerjasama, ini prinsip kehati-hatiannya Pak, kita susun SOP. Nah, justru kami mendorong teman-teman penggerak lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, kalau memang mau terjun langsung dalam mengawal proses ini, kita lebih hargai. Karena fungsinya adalah mendampingi masyarakat, bukan hal-hal yang lain. Dampingi masyarakat supaya, oh ini loh, kalau kamu nanti menyadap, ini apa konsekuensinya, beri dia kesadaran. Kalau kami kan menerima proposal. Tapi kan dari TN kan posisinya yang memutuskan ya, maksudnya ketika ada dua kubu yang punya keinginan yang berbeda kan pasti ada dilematis, pasti tidak semuanya terpuaskan. Nah, gini. Berarti patokan tadi itu yang untuk pengambilan keputusan itu 5 tadi. Kita harus regulasi. Ini 5 tadi yang saya jelaskan tadi. Itu jadi pertimbangan. Ketika tadi wawancara dengan kawan-kawan tadi Pak, ketika ternyata kajian TN itu memutuskan untuk membolehkan, mereka dengan keras tetap menolak. Sikap TN bermusuhan dengan kawan seperti apa? Karena mereka menolak dengan keras. Ya, kami tidak pernah bermusuhan kepada siapapun. Berbeda pendapat boleh, tapi coba dilihat dulu esensi dari permasalahannya seperti apa. Pahami dulu aturannya. Masyarakat mana yang mengajukan? Coba apakah betul? Justru sebenarnya kami mendorong teman-teman NGO siapapun dampingi masyarakatnya. Coba dilihat betul nggak ini masyarakat yang mengajukan.
Nah, ini yang apa dari dasar-dasar yang 5 tadi ini. Nah, kalaupun nanti tentunya kami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diserahi kewenangan untuk pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai tidak gegabah, tidak serta-merta seakan-akan membuka semua, dan agar dipahami bahwa 40% dari total luas Taman Nasional Gunung Ciremai yang 14.800 hektar itu adalah zona inti. Zona inti itu nggak boleh diapa-apain, ibaratnya itu kalau di rumah itu kamar tidur. Kamar tidur itu kan ya hanya saya pemilik rumah yang boleh masuk kira-kira, dan nggak bisa sembarangan di dalam zona inti itu. Ibarat kamar tidur nggak boleh masak di situ, nggak boleh berdagang di situ misalnya, kan orang lain kan mau masuk kamar tidur juga kita harus hati-hati, sama seperti zona inti di Taman Nasional Gunung Ciremai. Prinsip kehati-hatian berasaskan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang harusnya didorong oleh teman-teman penggiat. Kalau memang itu keinginan masyarakat, saya kan nggak bisa memaksakan, nggak boleh. Aturannya ada. Ya. Nanti saya bisa di PT UN kan kalau aturannya ada, ruangnya ada, gitu kan. Loh, dasar saya penolakan apa? Ingat pertama tadi, regulation based. Dasar aturannya apa? Gitu. Dan penegasan Pak terakhir biar buat headline, ini TN sedang mengkaji dengan hati-hati dan tidak ada sedikit pun sedang membela pengusaha ya. Yang pertama, kita selaku pemerintah hadir untuk masyarakat. Tidak ada hubungannya TNGC dengan PT-PT yang disebut tadi. Yang mengajukan proposal ke Taman Nasional Gunung Ciremai adalah masyarakat. Tidak ada namanya PT Rinaya, PT apa, tidak ada. Itu yang harus saya tegaskan, dan tidak ada urusannya TNGC dengan pengusahaan itu. Kalau masyarakat berurusan dengan pengusaha ya mangga silahkan, tapi tidak ada urusannya TNGC dengan pengusaha. Dan tidak akan dipengaruhi oleh perusahaan manapun. Ya, karena kami bermitranya dengan masyarakat. Tujuan utama TNGC adalah memberikan kesejahteraan ke masyarakat sebesar-besarnya dengan tetap mengedepankan prinsip asas konservasi. Izin disusun.